Assalamualaikum. Kali ini resep Abi mau bikin kue nastar yang tampilannya cantik, glowing, dan kinclong. Rasanya juga enak, empuk, lembut, dan lumer di mulut. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Bismillah. Pertama-tama kita siapkan wadah untuk adonan. Lalu kita masukkan 250 gram margarin. Lalu saya gunakan 50 gram Wisman. Lalu masukkan 150 gram gula halus. Lalu kita saring ya, atau kita ayak supaya gula halusnya itu halus ya, tidak terlalu banyak gerindil. Masukkan vanili bubuk secukupnya. Lalu kita mixer. Mixer sampai semuanya tercampur dengan merata ya, sampai teksturnya itu halus dan lembut. Dan setelah sudah tercampur rata dan teksturnya juga sudah halus dan lembut seperti ini, kita matikan mixernya. Lalu kita masukkan 3 butir kuning telur. Lalu kita mixer lagi agar kuning telurnya menyatu dengan margarinnya ya. Pastikan menyatu untuk kuning telur dan margarinnya ini. Dan terlihat sudah tercampur rata dan menyatu ya. Kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan 500 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu protein rendah ya. Kita masukkan ke dalam saringan terlebih dahulu, lalu kita ayak ya. Untuk tepungnya saya masukkan separuh dulu ya, karena ayakannya ini tidak muat. Kemudian kita masukkan lagi yang sebagiannya lagi. Nah, seperti ini tepung terigunya kita saring ya. Lalu masukkan 50 gram susu bubuk instan dan 40 gram tepung maizena. Kita saring berbarengan ya, supaya tidak ada gerindil atau gumpalan ya. Kita saring sampai tekstur tepungnya itu halus dan supaya tercampur rata ya. Dan setelah sudah disaring, kemudian kita aduk menggunakan spatula. Nah, kita aduk sampai margarin dan tepungnya itu tercampur dengan merata ya. Nah, seperti ini kita aduk. Selanjutnya untuk mengaduknya atau mengolennya saya gunakan tangannya yang dilapisi oleh hand glove atau sarung tangan plastik. Kita ulen sampai tercampur rata dan sampai tidak lengket lagi ya. Ini sampai kalis seperti ini. Sudah tidak lembek lagi. Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita siapkan selai nanas yang sudah dibentuk bulat-bulat seperti ini ya, supaya memudahkan untuk pengisiannya. Lalu kita ambil sedikit adonan. Untuk adonannya lebih baik ditimbang ya, supaya besarannya sama. Dan untuk adonan ini beratnya saya gunakan seberat 10 gram. Dan untuk selai nanasnya ini saya gunakan seberat 5 gram. Supaya besarannya itu sama ya. Kita ambil adonan lalu kita pipihkan. Kemudian kita isi selai nanasnya di tengah seperti ini. Nah, lalu kita bulat-bulatkan ya, sampai benar-benar bulat seperti ini ya. Dan untuk resep selai nanasnya sudah ada di video saya sebelum-sebelumnya ya. Bentuk dan isi adonan sampai adonannya habis ya. Lalu kita tempatkan di atas loyang seperti ini. Kita tata atau kita susun ya. Nah, seperti ini sampai selesai.
Nah, setelah sudah selesai semua ditata atau disusun seperti ini, selanjutnya akan kita panggang. Untuk memanggangnya saya gunakan oven tangkring yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan kue nastarnya. Saya masukkan sekaligus 2 ya. Dan ini akan saya panggang selama 20 menit. Sembari menunggu kue nastarnya matang, kita siapkan untuk olesannya ya. Siapkan 2 butir kuning telur, lalu masukkan 2 sendok teh minyak. Lalu kita masukkan pewarna kuning telur ya, sedikit aja. Lalu kita aduk sampai pewarna dan kuning telurnya ini tercampur dengan merata. Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan setelah kue nastarnya ini dipanggang selama 20 menit, ini masih setengah matang ya. Lalu kita oles menggunakan kuning telur yang sudah tadi kita buat ya. Kita oles bagian atasnya seperti ini. Dan ini bisa langsung dioles aja ya, nggak perlu nunggu dingin. Karena pengolesan juga lama, jadi otomatis yang belakangan juga nanti sudah dingin dengan sendirinya. Dan setelah sudah dioles semuanya, selanjutnya kita oles untuk kedua kalinya ya. Jadi untuk pengolesannya itu double ya, supaya nanti terlihat lebih glowing, kinclong, dan meminimalisasikan retak. Dan setelah sudah dioles double seperti ini, selanjutnya ini akan kita panggang lagi. Untuk oven tangkringnya dipanaskan terlebih dahulu, lalu kita masukkan kue nastar tadi yang sudah dioles double dengan kuning telur ya. Dan untuk pemanggangan kedua ini kita panggang selama 10 menit. Nah, ini dia pemirsa, kue nastarnya sudah matang dan terlihat glowing dan kinclong ya. Dan ini terlihat tidak retak. Dan cara ini emang bagus banget ya supaya meminimalisasikan retak. Dan ini rasanya enak banget, lembut dan lumer di mulut. Dan untuk ide jualan saya gunakan toples ukuran 500 gram ya, yang dialasi dengan kertas. Lalu kita susun seperti ini bagian bawahnya. Nah, kita susun. Ini warnanya cantik banget pemirsa ya. Lalu kita tutup menggunakan toples dan ini bisa dilakban ya supaya tetap kedap udara. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.